Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 38 provinsi yang di setiap provinsinya memiliki ciri dan khas berbeda-beda. Salah satunya di segi kuliner. Contohnya seperti gudeg di Jogja, susu kuda liar di Sumbawa, dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu, makanan-makanan tersebut kian hari kian dilupakan oleh berbagai kalangan, di antaranya kalangan anak-anak ataupun kalangan remaja. Yang seharusnya makanan tradisional ini harus dilindungi oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami akan mempresentasikan satu materi yang akan menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan remaja dan anak-anak, terhadap pelestarian makanan tradisional yang ada di Indonesia. Tema yang kami presentasikan hari ini yaitu modifikasi produk pangan khas daerah. Okay, without any further ado, let's do the list. Di setiap daerah Indonesia sendiri memiliki berbagai ragam jenis makanannya yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Contohnya seperti sambal rica-rica yang ada di Bali dan beberok yang ada di Lombok. Modifikasi pangan tradisional sendiri merupakan cara untuk mengubah sebuah makanan atau mengubah bahan pangan tersebut ke dalam bentuk yang lebih menarik sehingga diminati oleh berbagai banyak kalangan, terutama kalangan generasi penerus bangsa. Akan tetapi tidak merusak unsur dari makanan tersebut. Nah, pangan tradisional tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu pangan hewani dan nabati. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan pangan tersebut? Yang pertama, pangan hewani. Pangan hewani merupakan pangan yang terbuat atau berasal dari hewan. Contohnya seperti daging kerbau, daging sapi, dan lain sebagainya. Adapun contoh makanan yang berasal dari bahan hewani tersebut yaitu seperti telur asin, rendang, gulai, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan pangan nabati. Berbeda dengan sebelumnya, bahan pangan nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti beras, beras ketan, dan lain sebagainya. Nah, adapun contoh makanan yang ada di Indonesia yang termasuk ke dalam bahan pangan nabati tersebut. Yang pertama, bubur kacang hijau, es lilin, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, perencanaan wirausaha, pengolahan modifikasi pangan khas daerah. Perencanaan wirausaha merupakan langkah awal dalam memulai sebuah usaha. Dalam dunia bisnis, perencanaan usaha dibentuk dalam bentuk proposal. Proposal ini berisikan tentang jenis produksi, harganya, harga pokok, serta harga jual, proses pengemasannya, hingga proses pemasarannya. Perencanaan usaha berisikan tahapan-tahapan dalam memulai sebuah usaha. Perencanaan usaha ini memberikan uraian tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar usaha tersebut memenuhi target. Selain itu, terdapat strategi dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Selanjutnya C. Bahan untuk pengembangan modifikasi pangan khas daerah. Bahan yang digunakan dalam pengolahan yaitu ada dua, yaitu bahan baku atau bahan utama. Di mana bahan baku utama adalah bahan baku utama yaitu bahan yang paling banyak digunakan dalam produksi makanan. Misalnya ikan asin, bahan bakunya adalah ikan. Adapun yang kedua, bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk menyempurnakan makanan tersebut. Bahan tambahan pangan yang paling banyak digunakan yaitu pemanis, pengawet, pewarna, dan penguat rasa. Tetapi setiap BTP mempunyai fungsi dan tujuan tertentu dalam penggunaannya. Selanjutnya, modifikasi pangan khas daerah. Modifikasi pangan khas daerah adalah cara merubah bentuk, rasa pangan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi yang menarik tanpa harus menghilangkan rasa dan bentuk aslinya. Modifikasi pangan khas daerah memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memberikan variasi bentuk. Ya, otomatis namanya memberikan variasi bentuk, kita akan merubah bentuk yang sudah ada menjadi yang lebih menarik. Yang kedua, memberikan variasi rasa, yang dimana di sini kita akan membuat variasi rasa
berbeda dengan yang sudah ada. Contohnya, lumpia paste, kita bisa merubah isian dengan menggunakan kepiting, ikan kakap, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memperpanjang usia produk agar lebih awet. Modifikasi ini dapat dilakukan untuk menghasilkan tekstur pangan yang berbeda sehingga dapat menjadi lebih awet dan Pengemasan produk modifikasi pangan khas daerah. Pengemasan ini sangat berperan penting dalam menjaga keawetan produk pangan yang dikemasnya. Kemasan dibagi menjadi dua, yaitu kemasan sekunder dan kemasan primer. Adapun fungsi kemasan yaitu yang pertama, melindungi produk dari pengaruh lingkungan seperti uap air dan mikroorganisme. Yang kedua, melindungi produk dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan pada isi atau kemasan produk tersebut, ataupun mencegah kerusakan yang terjadi pada fisik produk. Yang ketiga, sebagai penanganan atau memudahkan penanganan produk seperti memberikan informasi dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Pada kemasan harus mencantumkan keterangan dan informasi teknik tentang produk pangan yang ada di dalamnya, seperti berat bersih, kandungan bahan, dan keterangan kadaluarsa. Yang keempat, sebagai distribusi jarak jauh adalah kemasan tersier yang dapat memuat beberapa kemasan sekunder. Adapun salah satu bagian yang sangat penting dalam pengemasan yaitu label dan pelabelan, di mana yang mempunyai 3 fungsi pengemasan, yaitu label sebagai fungsi identifikasi, yang ini mengandung pengertian bahwa kemasan harus berbicara pada konsumen, yaitu memberikan informasi tentang bahan apa yang dikemas, cara menggunakan produk, cara menangani produk, dan tanggal kadaluarsa serta komposisi produk. Adapun yang kedua, label sebagai fungsi membantu penjualan produk. Maka kemasan harus menjadi promosi bagi dirinya sendiri. Kemasan yang diambil ya ini kemasan yang menarik sehingga bisa menarik perhatian konsumen untuk membeli produk kita. Yang ketiga, label sebagai fungsi pemenuhan peraturan perundang-undangan, memiliki konsekuensi bahwa hal yang tercantum dalam label harus sesuai dengan kandungan bahan pangan tersebut, tidak boleh mengecoh konsumen, serta label halal dapat dipertanggungjawabkan. Tanggal kadaluarsa harus benar, serta ada nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Next slide-nya adalah materi pemasaran produk modifikasi pangan khas daerah. Nah, pemasaran produk tersebut adalah hal yang sangat penting dalam suatu usaha, di mana kita dapat mendapatkan keuntungan atau laba yang telah ditetapkan. Dan dalam pemasaran produk tersebut terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jenis produk, persaingan produk, kebutuhan pemasaran, serta juga tujuan pemasaran itu apa. Dan dalam pemasaran produk terdapat beberapa strategi yang perlu kita perhatikan karena dapat bisa menunjang keberhasilan suatu usaha yang bisa kita singkat menjadi 4P. 4P itu terdapat adalah P yang pertama, produk. Dalam hal produk terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas. Tentu saja kualitas adalah hal yang utama untuk menarik suatu konsumen. Yang kedua adalah kuantitas. Kuantitas tersebut adalah suatu stok atau penyimpanan dalam suatu produk di mana itu dapat memenuhi suatu kebutuhan dari konsumen itu sendiri, di mana stok tersebut sangat bermanfaat apabila terjadinya kelonjakan dalam pembelian dari konsumen. Yang ketiga adalah penciptaan produk baru yang dimana bisa kita inovasi dari produk-produk yang lain sehingga tidak membosankan bagi konsumen. Nah, di sini kami memilih satu produk makanan tradisional yang ada pada salah satu daerah, yaitu Bima Dopu yang bernama Minasarua. Nah, Minasarua ini kami akan memodifikasi menjadi makanan yang terkenal dari nasional maupun di kancah internasional. Kami akan memodifikasi Minasarua tersebut ke dalam Zubazu. Nah, bagaimana sih cara modifikasinya? Mari kita ke pembahasan. Nah, sebelum kita mulai, alangkah terlebih dahulu kita harus mengetahui alat dan bahannya. Nah, adapun alat dan bahannya sebagai berikut.
Langkah pertama, lelehkan butter, kemudian masukkan tepung, aduk hingga merata. Setelah tercampur rata, masukkan susu secara bertahap. Nah, setelah semua bahan tercampur, di sini teman-teman bisa menambahkan minasarua ataupun topping lainnya. Langkah kedua, siapkan lembaran kulit pau pastry, kemudian tutup di atas wadah yang berisikan adonan tadi. Nah, setelah itu, taburi keju di atas pau pastry yang sebelumnya telah diolesi oleh telur. Eits, jangan dulu dimakan teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu memanggang adonan yang telah disediakan tadi ke dalam oven selama kurang lebih 15-20 menit. Dan pau pastry siap disajikan. Oh ya teman-teman, sempat lupa. Jadi alasan kami memilih minasarua sendiri sebagai makanan modifikasi khas daerah karena minasarua sendiri merupakan salah satu minuman khas Bima Dompu yang memiliki beberapa khasiat seperti contoh melindungi imun tubuh, menjaga tubuh tetap hangat, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat Bima Dompu, keberadaan minuman ini sudah tidak asing lagi. Minasarua merupakan minuman khas yang pusat produksinya berasal dari Kecamatan Bolo, khususnya di Desa Botokope dan Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Minasarua merupakan minuman yang biasa dikonsumsi pada saat puasa dan cuaca dingin. Nah, minasarua sendiri terbuat dari beberapa rempah-rempah, gula merah, santan, dan tape ketan hitam yang dimasak menjadi satu. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.